dikarenakan ibu dari kelas 4, Ibu Siti Hadijah sedang berhalangan hadir. Maka dari itu kita belajar dalam satu ruangan bersama ibu ya. Oke, sudah semangat belajar hari ini? Are you ready? Before we start our lesson today, we have to pray first. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silahkan memimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa yang tidak masuk hari ini untuk kelas 5? Tidak ada. Semuanya hadir? Oke. Sekarang untuk kelas 4, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti semuanya, anak-anak ibu dari kelas 5 dan kelas 4 semuanya full hadir semua ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mengenai pelajaran hari ini adalah tentang kupu-kupu. Apa yang ada di benak kalian apabila kalian melihat kupu-kupu? Kupu-kupu cantik. Oke, benar. Ada lagi? Ada telurnya. Betul, kupu-kupu ada telurnya ya? Betul. Ada lagi? Nah, iya. Kupu-kupu dari ular. Benar nggak ya? Benar. Iya. Yuk, ada lagi yang tahu kupu-kupu itu apa sih? Iya. Kupu-kupu warna-warni. Betul. Kupu-kupu kan banyak warna ya. Warna-warni, ada merah, ada coraknya warna hijau, ada coraknya warna pink. Ada nggak coraknya warna pink? Oke, nanti kita lihat ya. Ibu ada suatu video tentang kupu-kupu. Oke, dari pelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa mengidentifikasikan ciri-ciri metamorfosis kupu-kupu. Nah, oke. Sekarang anak-anak ibu untuk kelas 5 buka bukunya pada buku paket tema 5 pada halaman 38. Untuk anak ibu kelas 4 dan kelas 5 silakan dibuka bukunya. Untuk kelas 5 tema 5 subtema 1 halaman 38 tentang daur hidup hewan. Sudah dapat? Dan untuk anak ibu kelas 4, silakan buku temanya dibuka halaman 19 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Sudah dibuka bukunya semua? Sudah, Bu. Baik, untuk kelas 4 ada teks tentang kupu-kupu. Ibu minta kalian yang bagian depan membaca satu paragraf dan bagian belakang membaca satu paragraf lagi ya. Silakan dibaca. Oke, stop. Sekarang bagian belakang. Pada umumnya kupu-kupu ini bermanfaat untuk membantu menumbuhkan tanaman. Oke. Nah, dari teks tadi menceritakan tentang kupu-kupu. Teks tentang kupu-kupu ini di pelajaran kelas 4 ternyata berkesinambungan dengan pelajaran kelas 5 tentang daur hidup hewan. Kalian bisa baca di halaman 38 ada tentang teks daur hidup hewan. Ibu minta yang bagian sini membaca 4 paragraf, yang di bagian sini dibaca nanti sampai selesai ya. Oke, dimulai. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perkembangannya disebut mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kacang dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ular atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ular berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan mendekat pada bagian pohon. Pupa merupakan hasil istirahat
Baik, terima kasih anak-anak Ibu kelas 4 dan kelas 5. Ibu lanjutkan. Selain metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ternyata ada juga hewan yang tidak mengalami daur hidup atau metamorfosis. Contohnya seperti yang ada di dalam slide. Contohnya apa? Ikan dan kadal. Ibu baca ya. Ada hewan yang tidak mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Begitu juga dengan kadal. Kadal setelah bertelur, telur kadal menetas dan muncullah kadal muda. Seiring berjalannya waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa. Nah, ini adalah salah satu contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu berasal dari telur. Telur kupu-kupu berubah menjadi larva. Pernah nonton larva nggak? Pernah ya, yang ada film kartun larva ya. Nah, itu ternyata suatu saat akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, larva menjadi kepompong. Setelah proses menjadi kepompong ini selama 5-10 hari, lalu ia berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadi ada yang bilang kupu-kupu itu warna-warni, berasal apa? Dari telur. Kupu-kupu itu tadinya dari ular. Itu semuanya betul anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Lalu apa bedanya dengan metamorfosis tidak sempurna? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh metamorfosis tidak sempurna? Ciri-cirinya apa? Ya. Betul. Kenapa tidak ada larvanya? Kenapa? Karena contohnya seperti di sini. Di sini adalah bentuk dari belalang. Belalang yang bertelur kemudian menjadi nimfa. Nimfa itu adalah bentuk belalang kecil, belalang muda, namun dia tidak punya sayap. Hampir mirip dengan belalang dewasa. Bedanya belalang muda tidak punya sayap dan belalang tidak mengalami perubahan bentuk menjadi larva. Jadi begitu ia telurnya menetas menjadi nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa. Seperti ini contohnya. Baik, Ibu punya suatu video, kalian bisa simak perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalian bisa simak video ini dengan baik. Nanti ada kesimpulan di dalam video ini dan Ibu ada kuis. Untuk kelas 4, kelas 5 Ibu ada kuis ya. Oke, sekarang silakan disimak videonya.
kelas 4 dan kelas 5. Apa yang kalian rasakan setelah melihat video tadi? Yang kupu-kupu? Geli. Geli. Kenapa geli? Apa yang bikin geli? Coba. Ularnya. Ularnya geli ya? Ada yang lain? Seru. Seru. Ada yang lain? Geli ya? Geli. Tapi kalau sudah berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu akan menjadi indah. Setelah melihat kupu-kupu yang indah masih geli tak? Enggak. Itu adalah kekuasaan Allah menciptakan makhluk hidup. Meskipun geli, yang awalnya dari telur menjadi larva, itu adalah proses menjadi kupu-kupu. Kenapa dia mengalami proses menjadi telur dan ular? Kenapa? Karena ketika ular disentuh dengan predator lain atau disentuh dengan manusia, itu akan menjadi gatal, ya. Itu adalah bentuk perlindungan diri dia supaya dia bisa berubah menjadi kupu-kupu. Apa jadinya apabila ular tadi disentuh dengan orang lain atau disentuh dengan makhluk lain, maka mereka tidak akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu. Itu adalah bentuk perlindungan ular untuk berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dari capung, apa yang kalian simpulkan dari video tadi? Ada yang tahu? Yang bisa kalian simpulkan dari metamorfosis tidak sempurna di video tadi adalah bentuk capung. Ada pertanyaan atau apa yang kalian rasakan setelah melihat video tadi tentang metamorfosis tidak sempurna? Ada yang mau tanya? Ya. Capung makanannya apa? Oh ya, dari video tadi yang bisa jawab capung makanannya apa? Ikan. Iya, ada lagi? Ada lagi? Iya. Capung dari telur menjadi nimfa. Nimfa tak bersayap. Nimfa tak bersayap itu hidupnya di dalam air. Nimfa tak bersayap hidupnya di dalam air, dia memakan makhluk-makhluk yang kecil-kecil di dalam air, seperti ikan kecil atau makhluk kecil yang ada di dalam air. Ketika dia sudah makan, dia sudah merasa cukup waktunya menjadi nimfa, barulah dia berubah menjadi capung. Capung makanannya apa? Ketika dia sudah di udara, dia sudah di daratan, dia memakan kutu-kutu, ya, kutu-kutu. Makanya dia bermanfaat untuk petani, karena dia bisa memakan kutu-kutu yang ada di sawah, di padi, ya, di ladang, di tanam-tanaman punya milik petani. Begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian membagi masing-masing kelompok. Untuk kelas 5 terdiri dari 2 kelompok. Ini kelompok 1 bagian depan, yang belakang kelompok 2. Yang bagian kelas 4. Kelas 4 yang deretan sini kelompok 1, yang deretan sebelah sana kelompok 2. Oke, Ibu punya kuis. Kuisnya adalah masih berkaitan dengan metamorfosis. Oke, Ibu ada kuis. Kuisnya terdiri dari 6 soal dan masing-masing kelompok Ibu bagikan soalnya. Nah, soalnya sudah Ibu bagikan ya? Sudah. Soalnya terdiri dari 6 soal bagi kelas 4 dan kelas 5. Silahkan dikerjakan di masing-masing kelompoknya. Nanti kita diskusikan. Oke, dikerjakan. Bagi yang belum paham silakan ditanyakan. Ada yang belum paham? Sudah paham? Oke, dikerjakan ya. Ya, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, untuk kelas 4 sudah selesai? Sudah. Oke, kita bedah sama-sama soalnya. Perubahan bentuk pada tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan disebut dengan metamorfosis. Ada yang jawabannya beda? Sama semuanya jawabannya metamorfosis. Iya, betul. Coba kita cek ya. Betul nggak jawabannya? Iya, jawabannya betul. Kemudian yang kedua, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ayo kelompok 1 jawabannya apa? Kata. Oke. Kelompok 1 jawabannya kata.
Ada yang jawab lain? Kecoa. Kecoa. Iya, kenapa kecoa? Menurut kelompok kami, kecoa tidak mengalami tamas pupa atau larva, jadi langsung menjadi kecoa. Oh, jadi kecoa tidak mengalami tahap pupa atau larva. Jadi kecoa langsung mengalami perubahan metamorfosis langsung menjadi kecoa muda, begitu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah, yuk kita saksikan sama-sama. Jawaban yang benar adalah katak atau kecoa? Kecoa. Oke, betul dah. Ya, betul. Pertanyaan yang ketiga. Perubahan atau pergantian kulit pada daur hidup hewan disebut dengan kelompok 2, kelas 5. Ekdisis. Ada yang jawabannya lain? Sama semua? Iya. Jadi perubahan dan pergantian kulit pada daur hidup hewan disebut dengan ekdisis. Benar. Pertanyaan yang keempat. Berikut ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kecuali ada yang mau tanda tangan? Sapi. Oke, jawabannya sama semua ya. Emang kupu-kupu bertelur atau beranak? Bertelur. Jadi jawaban ini yang benar adalah sapi. Benar. Kemudian yang kelima. Kupu-kupu membantu bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani, kupu-kupu sangat bermanfaat dalam membantu. Ayo. Apa jawabannya? Memelihara ekosistem. Kenapa? Ayo, ada jawaban yang lain? Ya. Apa jawabannya? Kenapa? Kenapa jawabannya B? Memelihara ekosistem. Oh gitu. Jadi di bukunya temanya adalah tentang ekosistem. Di dalamnya ada daur hidup, begitu ya? Sama jawabannya. Ada jawaban yang lain? Ya, kelompok sini. Penyerbukan tanaman. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang jawabannya penyerbukan tanaman? Kenapa? Jadi jawaban yang benar adalah memelihara ekosistem atau penyerbukan tanaman. Ayo, yang benar adalah memelihara ekosistem atau penyerbukan tanaman. Ayo kita cek dulu memelihara ekosistem. Jadi yang benar adalah penyerbukan tanaman. Nah, jadi tanaman yang berbunga itu dibantu oleh kupu-kupu untuk mengalami proses penyerbukan tanaman sebelum mereka menjadi buah. Jadi bunga itu sebelum menjadi buah dibantu prosesnya dengan kupu-kupu untuk menjadi buah. Jadi yang benar adalah penyerbukan tanaman. Yang terakhir, sebutkan contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kelompok siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan kelompoknya siapa yang bisa menjelaskan kenapa ikan dan kadal merupakan jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ya. Menjadi ikan muda. Oh iya, betul. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Betul sekali. Kenapa? Karena ikan dan kadal tidak mengalami pupa. Jadi ikan dan kadal begitu menetas dari telur menjadi ikan kecil, lalu ikan dewasa. Masya Allah. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa anak-anak di kelas 4, anak-anak di kelas 5. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini bisa dilalui dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan metamorfosis itu apa? Perubahan bentuk pada tahapan pada hewan. Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada yang bisa menjelaskan metamorfosis terbagi menjadi berapa? 2. Apa itu?
metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari kesimpulan tadi, Ibu dapat menyimpulkan dalam sebuah lagu. Kalian tahu lagu Kasih Ibu? Tahu, oke. Nah, Ibu punya sebuah lagu tentang metamorfosis. Kalian bisa menyanyikan dengan lirik Kasih Ibu. Lagu ini adalah lagu dari Kasih Ibu. Cuma diganti aja liriknya jadi metamorfosis. Bisa diganti? Bisa. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Prosesnya Bagaimana dari telur menjadi bulat dan kepompong, ia menjadi kuku dewasa. Itu dinamakan metamorfosis sempurna. Belalak itu prosesnya bagaimana dari telur menjadi nipah tak bersayap. Ia menjadi belalang dewasa. Itu dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke. Baiklah anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Kelas 4, Masya Allah luar biasa, hebat-hebat semua. Menjelaskan pertanyaan, menjawab pertanyaan dalam diskusinya berjalan dengan baik. Begitu juga